منهم تاريم الغناء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala karunia nikmatnya yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung jumlah banyaknya nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bagaimana tidak, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berkata, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada nikmat yang kalian rasakan kapanpun dari semenjak kalian kecil sampai kapanpun itu melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah meliputi kalian dengan aneka ragam nikmatnya baik zahir maupun batin. Masya Allah, kenikmatan ini begitu banyak dan ada di antaranya yang agung-agung dan semuanya agung. Yang teragung adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat diberi luang, waktu luang, diberi kesempatan, diberi kekuatan, taufik, hidayah, inayah sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh dengan keberkahan ini antara maghrib dan isya, waktu fadilah. Ya, kita syukuri nikmat ini. Tak kalah pentingnya adalah nikmatnya digolongkan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang merupakan cahaya, yang membawa cahaya yang harus kita raih cahayanya. Ya, insyaallah kita syukuri nikmat ini agar Allah jaga, Allah langgengkan, bahkan Allah tambah, ya. Wala in syakartum la azidannakum. Allah katakan apabila kalian syukuri nikmat-nikmat ini niscaya Allah akan tambah. Ya, apabila kalian kufur ketahuilah inna adzabi lasyadid, kata Allah, sungguhnya azabku amat sangat pedih. Semoga Allah langgengkan, Allah tambah, Allah sambung terus sampai kita merasakan nikmat surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabi yang begitu amat sangat peduli terhadap kita, Nabi yang telah menyatakan cintanya kepada kita dari sebelum kita ada, Nabi yang senantiasa kita harapkan perhatiannya baik di dunia maupun akhirat, berikut syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. InsyaAllah kita semua digolongkan menjadi umatnya yang amat sangat beruntung, umatnya yang senantiasa membuat hati nabinya bergembira, tidak bingung, tidak sedih, ya, mendapatkan tempat yang dekat kelak di sisinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat guru kita bersama Sayyid Al-Fadil Al-Habib Al-Karim Al-Ustad Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Aidrus, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya dan meluruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Allah ampuni segala dosanya dan kesalahannya, Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pun orang-orang tua kita, para hadirin jamaah majelis Ribatul Ghanna yang setia, ya, maupun yang ya sesekali datang sekali tidak, insyaallah keberkahan majelis yashmulul kul, ya, yang jarang menjadi sering, yang sering menjadi makin mantap dan meraih keberkahan dan nur yang saya hendak singgung sekarang insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh demi Tuhanmu tidaklah mereka, ya, termasuk kita, ya,
digolongkan sebagai orang yang memiliki kesempurnaan keimanan. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, kecuali kalau sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan, ya, sebagai hakim apabila ada perselisihan ataupun permasalahan di tengah-tengah kita atau kerancuan dan lain sebagainya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan sama sekali setelah ada keputusan darimu, ya, mereka tidak merasa berat hati, tapi mereka menyerahkan totalitas dirinya secara utuh kepada keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad, saya katakan tadi, nur, cahaya Allah. Dan yang beliau bawa pun juga cahaya. Termasuk diantaranya adalah ilmu. Dan ilmu yang diliputi cahaya adalah ilmu yang diraih melalui guru dengan isnad yang tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting kita belajar di majelis ilmu, berguru. Di zaman sekarang Masya Allah pintu ilmu terbuka luas, tapi ilmu yang belum tentu diliputi oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dituntut adalah ilmu yang diliputi nur, dan nur ini enggak akan dicapai kalau enggak dengan ilmu yang terisnadkan sampai ke baginda Rasulullah, dan itu enggak bisa diraih di internet, hanya di Gramedia, di Gunung Agung dan di tempat-tempat semisalnya, tetapi bisa diraih dari guru-guru yang memiliki guru-guru yang jelas sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i berkata, ya, al-isnadu ad-dinu kulluh. Itu yang namanya agama itu ya al-isnad. Ya. Walau al-isnad la dhahabad din. Kalau bukan karena isnad enggak ada artinya agama, enggak ada cahaya. Syuf, Al-Imam Syafi'i tatkala mengeluhkan lemahnya daya tangkap atau daya hafalnya kepada gurunya pun menasihatinya untuk meninggalkan maksiat. Digubah nasihat ini dengan berupa syair oleh Imam Syafi'i, seraya berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Terus waqala innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ya, Imam Syafi'i berkata, saya mengeluhkan lemahnya daya hafalku kepada guruku Waqi. Kemudian guruku ini mengarahkan saya untuk lebih kuat lagi untuk meninggalkan maksiat sekecil apapun tentunya. Kita ngomong begini, saya tafsirkan seperti ini karena hasya al-Imam Syafi'i melakukan maksiat. Cuman hasanatul abrar sayyi'atun lil muqarrabin, yang namanya kebaikannya orang-orang baik, ya, itu bisa jadi bernilai kesalahan buat orang-orang yang dekat seperti Imam Syafi'i, dan itu harus ditinggalkan sekelas mereka. Ya, kenapa? Di andal ilma nurun, karena yang ilmu itu ilmu cahaya, ilmu, ya, itu ilmu yang hakiki itu adalah cahaya, dan cahaya Allah nggak bisa diraih oleh orang yang bermaksiat. Kita temuin banyak orang-orang yang ahli maksiat ilmunya luas, tapi itu bukan ilmu yang dicari, tapi ilmu yang dicari adalah ilmu yang ada nur Nabi Muhammadnya. Nah, di dalam Al-Quran tadi dikatakan nggak ada artinya dan ente nggak bakal dapat jalan keluar dari setiap perkara, ya, kalau nggak ngambil ilmu keputusan yang langsung bersumber dari Nabi Muhammad melalui para ulama. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan kerancuan, yang fitnah isinya. Kata Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wa ala alihi, yushiku an ya'tiyakum zamanun fitanun an ya'tiyakum fitanun ka qita'il lailil mudlim, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Ya, akan tiba suatu masa, ya, atau akan datang kepadamu fitnah-fitnah, ya,
yang diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti belahan-belahan malam tergelap. Belahan-belahan malam tergelap itu maksudnya sisi malam yang paling titik tergelap. Nah itu malam yang seperti ini, kita kalau ada di tengah-tengah malam seperti itu, kita berduaan walaupun dekat-dekatan, ya apabila tidak ada terang bulan dan terang bintang, niscaya kita tidak akan kenal siapa yang ada di depan kita. Ya, di sini menggambarkan zaman kerancuan. Zaman di mana susah untuk menentukan yang mana yang kawan, yang mana yang lawan. Di sebagian riwayat dikatakan yusaddaq fihal kadhib wa yukadzdzab fihas shadiq. Orang yang jujur dikata bohong, pembohong, orang yang pembohong dikata jujur. Dan ini di zaman sekarang nggak bisa terbayang kecuali di zaman propaganda media. Nah ini di sini perlu ilmu Rasulullah SAW. Ya, kita perlu pelita, kita perlu kacamata yang dengannya kita bisa memilah. Ya, yaitu dengan ketakwaan mengikuti jejak baginda Nabi akan diberikan furqan. Ya, pembeda yang mana yang hak, yang mana yang batil. Apalagi sekarang di era dikit lagi ada pemilu nih, pemilihan bukan presiden aja tapi caleg, calon legislatif, satu pun kagak ada yang kita kenal. Nah terus yang mana yang benar, yang mana kagak? Nah, dengan menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW, dengan bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan diarahkan yang pilihan yang tepat buat kita. Ya gunakan syariat Islam, gunakan kacamata Islam di dalam mengukur. Jangan menggunakan hawa nafsu, kepentingan dan lain sebagainya. Iya, lihat kalau orangnya berilmu, layak, ahlinya, ya dan berakhlak mulia, memiliki kedekatan kepada para ulama. Secara zahir kacamata syariat kita nggak punya ilmu asrar seperti aulia yang bisa menyingkap. Kita cuman mukallaf dibebani menggunakan syariat. Kita gunakan syariat semaksimal mungkin untuk menilai apa yang menjadi pilihan kita. Ya, oleh karena itu jangan tinggalkan majelis, ya. Majelis-majelis semacam ini jangan ditinggalkan karena sekali lagi yang kita cari bukan sebatas ilmu pengetahuan, tapi yang kita cari adalah ilmu pengetahuan yang diliputi dengan cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak bisa diraih kecuali di majelis-majelis yang di dalamnya guru-guru yang memiliki ilmu bersanad sampai ke Rasulullah mengajar. Ikuti mereka, insya Allah kalian akan berada dalam garis kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf karena janjinya sih, kesepakatannya sebulan sekali saya hadir baca maulid doang. Kok tak tahu ditembak suruh bicara. Ala kulli hal natabarrak di majelis ini. Insya Allah mendapatkan manfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Ya semoga kita diarahkan ke jalan lurus, ya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.